Shalom, apa kabar? Luar biasa ya, kasih tos dulu kiri kanannya. Oke ya, puji Tuhan, ini minggu kedua kita berbicara tentang memuliakan Raja melalui gereja. Ya kan? Minggu lalu juga Pak Jerry udah sampaikan bahwa gereja itu adalah bukan gedungnya ya, tapi apa? Kita sendiri sebagai tubuh Kristus. Tadi juga Ibu Maria juga menyampaikan tentang bagaimana tertanam serta bahwa kita sebagai gereja harus berintegritas ya di dalam mengikut Tuhan. Tentu kalau kita berbicara gereja, cenderung mindset setiap orang selalu melihat ke fisiknya, ke gedungnya, ya kan? Padahal Tuhan sendiri mengatakan bahwa gereja itu adalah kita sendiri sebenarnya, ya kan? Kita sendiri adalah gereja yang hidup, ya kan? Kita melihat mungkin di luar sana banyak saudara kita yang seiman ketika bangun gereja juga tidak bisa, ya kan? Ada beberapa gereja juga yang dibakar. Kita melihat hari-hari ini keadaan itu terjadi seperti itu. Tapi satu hal bahwa yang perlu kita ingat bahwa gereja sesungguhnya adalah tubuh kita sendiri. Meskipun gereja di sana dibakar, mungkin gereja di sana yang mesti dibangun. Satu hal yang pasti bahwa kita sebagai pribadi tetap percaya bahwa kitalah gereja yang Tuhan maksud. Biarkan saja. Yang jelas iman percaya kita kepada Kristus tetap teguh apapun yang terjadi. Amin. Topik saya kali ini tentang tertanam bukan berpindah-pindah gereja. Bapak Ibu, ketika kita memutuskan untuk bergereja dalam gereja lokal, ya, tentunya kita pasti sudah berdoa ya, sudah berdoa sama Tuhan, sudah melihat bagaimana value di dalam satu gereja itu, ya kan? Bagaimana kehidupan orang-orang di dalamnya, bagaimana pemimpinnya. Dan saya percaya yang lebih penting Tuhan menaruh di hati setiap kita sesuatu mungkin. Karena kita harus menentukan pilihan. Memang gereja bukan gedungnya, tapi gereja juga secara fisik Tuhan rindukan untuk tempat kita berkumpul. Supaya apa? Supaya tubuh Kristus itu bisa saling menguatkan, bisa saling berfungsi satu sama lain. Ya, kita tidak hanya sekedar percaya sama Tuhan. Ya kan? Percaya ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak cukup hanya di situ kita sebagai orang Kristen. Kita harus berperan di dalam satu gereja lokal. Karena kalau kita nggak berperan dalam satu gereja lokal, kita tidak mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Kita nggak mengalami yang namanya apa? Otot-otot rohani kita nggak terlatih. Bahkan kita akan menjadi orang-orang yang pasif, orang-orang yang individualis. Apalagi zaman sekarang kan. Ya toh? Handphone semua ada, asik dengan dunia HP masing-masing dalam satu rumah pun. Ya kan? Anak main game, suami main TikTok segala macam. Semua hidup dengan diri masing-masing di rumah. Ya kan? Mengarah kemana? Individualis. Nah itu pergeseran nilai Bapak Ibu sekalian. Dari zaman ke zaman. Kita lihat ya. Mungkin file saya boleh dimunculkan. Oke, kita baca ini tentang bukan hanya percaya ya. Roma 12 ayat 4 sampai 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Kita di sini dari berbagai latar belakang, dari berbagai suku budaya, ya kan? Tapi kita ada dalam satu tubuh Kristus. Kalau bicara tubuh ya kita tahu kan secara fisik kita ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada mulut, semuanya ada. Tapi secara fungsi berbeda-beda tetapi satu. Nah di sini
saya buat bahwa gereja adalah sebuah tubuh, bukan bangunan, sebuah organisme, bukan organisasi. Organisme berbicara apa? Bahwa di sana ada kehidupan, ada fungsi yang berjalan. Ya kan? Ada fungsi yang berjalan di sana. Nah, kalau kita hanya sebagai orang percaya saja, tapi kita tidak mau berfungsi di dalam gereja Tuhan, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan baik. Otot-otot rohani kita tidak akan pernah bisa menjadi kuat. Enggak pernah akan bisa. Karena kita enggak dilatih, kita enggak mau dididik, kita enggak mau diarahkan, kita enggak mau ditegur, kita enggak mau dinasihati. Di dalam gereja itu harus ditemukan. Itu makanya Paulus mengatakan, hendaklah kamu saling menasihati, saling mendoakan, saling menegur. Ya kan? Itu tujuannya apa? Melatih otot-otot rohani kita. Nanti kita bahas di slide berikutnya tentang otot rohani. Ya. Agar organ-organ tubuh kita memenuhi maksud tujuannya harus dihubungkan ke tubuh kita. Benar? Tidak mungkin hanya ke tubuh kita ini ya, badan kita ini. Enggak mungkin kan kalau kepala mau berfungsi harus disatukan dengan tubuh kita kan? Tangan mau berfungsi harus disatukan. Enggak mungkin terpisah dong. Iya kan? Sama halnya demikian ya, kita baca supaya lebih jelas lagi. Hal yang sama terjadi bagi kita sebagai bagian dari tubuh Kristus. Kita diciptakan dengan peran spesifik. Jadi ada tugas kita masing-masing di dalam gereja Tuhan, gereja lokal. Ada peran spesifik yang Tuhan inginkan dari kita. Tidak hanya sekedar cukup percaya saja. Ya. Tapi kita akan kehilangan maksud dan tujuan hidup jika kita tidak tertanam dalam sebuah gereja lokal yang hidup. Karena kita tubuh Kristus. Kalau kita nggak menyatu dengan tubuh yang lain, kita tidak akan pernah bisa berfungsi dengan baik. Karena setiap kita Tuhan berikan apa? Talenta. Ada 1 talenta, ada 2 talenta, ada 3. Jadi maksudnya apa di sini? Bahwa kita semua harus berperan aktif di dalam gereja lokal. Ketika kita memutuskan berkomitmen berjemaat dalam gereja lokal itu, kita harus juga berperan aktif. Jangan jadi pasif. Di mana kita harus terlibat? Saudara bisa melihat potensi dalam diri sendiri. Oh Pak, saya pengen melayani di parkiran, saya pengen melayani di aser, saya pengen melayani di singer penyanyi, mungkin musik, pendoa, multimedia, apa saja. Karena kita punya peran masing-masing. Selalu kalau dibilang, aduh Tuhan aku gak bisa. Tuhan gak pernah kasih kepada kita karunia tidak mampu. Pernah enggak? Enggak ada itu. Tuhan kasih karunia bahwa kita mampu melakukan sesuatu. Jadi jangan pasif ketika kita berjemaat dalam gereja lokal. Jangan jadi penonton saja. Apa yang bisa aku lakukan ya? Apa yang bisa aku bantu di sini? Atau ketika mungkin Bapak Ibu ditawari komsel. Di komsel ya, ditawari mungkin untuk pelayanan. Ayo. Memang ada syarat-syaratnya ya, setiap gereja itu ada untuk jadi volunteer pelayan. Seperti kita di sini, ya kan? Lahir baru, ya kan? Ikut kelas nanti road journey, ya ada syarat-syaratnya. Untuk apa sebenarnya? Untuk kasih pemahaman agar kita satu value, satu nilai, satu standar dalam pelayanan. Ya. Kita menemukan peran kita dalam hidup melalui hubungan kita dengan orang lain. Tuhan menciptakan kita adalah makhluk sosial. Tanpa orang lain kita nggak bisa bertumbuh. Tanpa orang lain kita nggak bisa melakukan apapun. Ya kan? Kalau hidup sendiri seperti apa rasanya ya? Coba kita bayangin masing-masing. Kalau saya hidup sendiri tanpa teman, tanpa sekeliling orang-orang yang ada di hutan sana mungkin. Kita nggak bisa mengeluarkan potensi kita. Justru karena bersama-sama orang lain lah potensi kita akan muncul. Karena akan ada orang-orang yang mendorong, ada orang-orang yang menegur, ada orang-orang yang mengarahkan. Ada orang-orang yang mengatur kita. Ya, kita dipanggil, dipilih Tuhan untuk menjadi bagian dari tubuhnya, bukan hanya percaya saja.
Ya kan? Ketika kita memutuskan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, langkah kedua, kita harus memutuskan bahwa saya harus bagian dari tubuh Kristus. Tertanam dalam gereja lokal, terlibat dalam pelayanan di situ. Karena Tuhan membutuhkan setiap peranan kita, setiap potensi kita masing-masing. Gak cukup hanya datang setiap minggu beribadah pulang, setiap minggu beribadah pulang. No, jangan jadi Kristen yang pasif. Apa yang bisa kita lakukan? Contoh mungkin ya, Pak, saya hanya bisa di aser dulu. Oke, gak apa-apa. Itu dulu mungkin yang bisa. Di mana waktu saudara yang Tuhan berikan untuk saudara bisa, just do it, lakukan. Tidak semua pelayanan kita pegang, kita harus terikut. Saya mau jadi singer bisa Pak, mau jadi aser, waduh kapan atur waktunya kan? Kapan sama keluarga ya kan? Nanti dibilang anak-anak pula, saya pernah begitu. Pak apa ini di gereja terus? Ya betul juga ya. Enggak seperti itu. Di mana kita yang bisa pelayanan Tuhan kasih, satu aja mungkin, let's go lakukan, fokus di situ. Kalau udah waktunya harus ambil dua peranan. Perhatikan waktu-waktu kita. Jangan sampai terbengkalai yang lain. Karena Tuhan kasih yang namanya keseimbangan. Harus seimbang. Jangan sampai kita lebih baik melayani di gereja, tapi di rumah kita enggak melayani. Keluarga kita maksudnya. Bapak Ibu paham sampai sini? Paham ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jangan terputus dengan gereja. Ya, jangan pernah terputus dengan gereja. Kita baca di Efesus 4 ayat 15 ya, ayat 6 sampai 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus ya. Kristus yang adalah kepala, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Sesuai dengan peranan setiap anggota. Sesuai dengan fungsi setiap kita. Oke? Menerima pertumbuhan dan membangun dirinya. Ya, pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Oke? Hal yang saya ambil dari sini apa? Tubuh Kristus yang tersusun rapi tidak dapat dihancurkan dan akan terus ada selama-lamanya sebab gereja adalah agenda Tuhan bagi dunia. Kita sudah tahu sejarah histori, ya. Banyak sejarah mengatakan bahwa banyak orang ingin menghancurkan gereja. Bahkan sampai sekarang Tuhan Yesus itu kontroversial bagi banyak orang. Ya kan? Dibahas bolak-balik di TikTok juga kan. Agama lain pun bahas semua. Yesus itu bukan Tuhan. Sampai sekarang kontroversial Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak memusingkan hal itu. Misinya apa? Bahwa Dia harus datang ke dunia memulihkan setiap kita. Gereja Tuhan juga demikian. Tidak akan pernah kita tersusun rapi. Tubuh kita Tuhan susun dengan rapi, dengan luar biasa. Ya kan? Terputus dan terpisah dari nyawa sebuah tubuh lokal. Maksudnya tubuh gereja ya, kita sendiri. Kehidupan rohani kita akan layu dan akhirnya berakhir atau meninggalkan Tuhan. Kalau kita terputus dari gereja, kalau kita enggak komitmen dalam satu gereja lokal, kalau kita tidak masuk dalam sebuah komunitas, kehidupan kita akan seperti ini. Kita akan layu. Tahu layu? Bukan mati, layu. Bayangkan tanaman yang layu, ya kan? Hidup segan, mati tak mau. Kondisi roh kita akan seperti itu Bapak Ibu, secara fisik. Ya kan? Kalau lagu salah satu lagu hip hop rock metal Kristiani POD ya, POD dia mengatakan bahwa seperti mayat hidup yang berjalan. Kita layu kalau kita enggak tergabung dalam tubuh Kristus. Sampai kapan kita pindah-pindah? Sampai kapan kita jalan-jalan? Sampai kapan kita memutuskan pasif? Udahlah nantilah saya melayani. Sampai kapan? Kita akan jadi layu. Lama-lama apa? Mati secara rohani. Dan kita akan meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya banyak orang yang murtad Bapak Ibu. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Karena untuk mengenal Kristus, kita tidak bisa hanya sendirian.
Kita butuh orang lain untuk kita bisa bertumbuh mengenal Kristus. Amin. Ya. Inilah mengapa gejala pertama kemerosotan rohani biasanya adalah diakibatkan kehadiran yang tidak konsisten. Ya, tidak konsisten ya. Pada pertemuan-pertemuan ibadah dan persekutuan-persekutuan lainnya. Karena kita akan semakin menjauh dari Tuhan. Coba cek pribadi kita masing-masing. Pasti ketika kita mulai kering kehidupan kita, ada apa dengan saya Tuhan? Kita mulai kering, rasa kekeringan, kita mulai emosi meledak, kita mulai pesimis, negatif atas hidup kita. Bahkan mungkin karakter kita semakin menurun, tidak baik. Coba cek indikatornya. Ada apa dengan saya ya? Saya kok hari-hari ini malas ke gereja, hari-hari ini malas komsel, hari-hari ini malas baca firman Tuhan, hari-hari ini kok malas saya berdoa. Karena apa? Kita menjauh dari tubuh Kristus. Ini sangat fatal bagi kita anak-anak Tuhan. Coba diperhatikan, dicek. Setiap kita pasti punya feeling, kita punya insting tentang diri kita sendiri. Kok saya semakin bertini ya? Ada orang memutuskan semakin lari, malah mencari komunitas yang lain, yang bisa menerima dirinya di luar sana. Ada hal yang Tuhan mau apa? Merapat kepada tubuh Kristus, bukan menjauh. Oke? Kapan saja kita menjadi ceroboh dalam hal persekutuan, maka kehidupan roh kita akan semakin merosot juga. Kapan saja kita mulai malas bersekutu dengan Tuhan, mulai acu tak acu dengan mungkin beribadah kepada Tuhan, mulai kita tidak peduli dengan kehidupan rohani kita, maka kita akan semakin merosot secara roh dan karakter. Seperti tadi apa? Karena kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan untuk memulihkan hidup kita, membuat kita selalu selalu kuat. Meskipun ada masalah loh, ya kan? Meskipun kita banyak tekanan, tapi kita kuat berdiri, kita masih bisa tertawa, tersenyum di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak layu. Kalau yang layu tidak bakal bisa. Karena jauh dari apa? Jauh dari Tuhan, jauh dari komunitas. Itu makanya kita butuh komunitas. Karena kita manusia saling ketergantungan. Saya bisa lakukan sendiri. Memang ada bagian-bagian kita bisa melakukan sendiri. Tapi tidak semua Bapak Ibu. Tuhan menciptakan yang namanya komunitas. Sebab Allah kita juga Allah yang berkomunitas. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya. Kita lanjut ke berikutnya, keluarga dalam satu tubuh Kristus ya. Ini saya ambil lagi di firman yang sama, tapi saya ambil ayat yang kelima, Roma 12 ayat 5 ya. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bahwa kita bagian yang tidak bisa terpisahkan di dalam tubuh Kristus. Kalau satu sakit, semua sakit. Kalau satu berduka, semua berduka. Kalau satu kehilangan, semua kehilangan. Saya sangat bersyukur, saya mengalami hal ini keluarga kami. Ketika papa saya meninggal, mertua saya kemarin juga meninggal, saya melihat peranan dari komunitas komsel kita di gereja ini sangat kuat sekali Bapak Ibu. Menguatkan kami, mendorong kami, tetap berkunjung ya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Benar ya firman Tuhan bahwa kita tubuh Kristus. Ada orang-orang yang mendukung kita, menolong kita. Di masa-masa kita mungkin titik terpuruk kita pun, ada orang-orang yang mendoakan kita, menolong kita. Ada orang-orang yang mendukung kita. Seperti ini yang kita butuhkan. Sehingga kita bisa terus, seperti firman Tuhan katakan, seperti Raja Wali terbang tinggi melintasi badai. Kita semakin naik. Kita nggak bisa sendiri. Kita butuh Tuhan, kita butuh orang lain sehingga kita bisa melintasi badai dengan kuat.
Oke? Poin yang saya dapat dari sini apa? Kita bukanlah tubuh Kristus sendirian, kita membutuhkan orang lain untuk bertumbuh bersama-sama, tidak terpisah, sebab kita adalah tubuhnya. Jadi jangan mau terpisah dari tubuh Kristus, jangan mau terpisah dari gereja. Rapatkan diri kita, gitu, harus semakin dekat. Kalau ada sakit hati, kecewa, selesaikan. Kadang kan dalam pelayanan begitu kan, saya nggak suka dia, ya memang Tuhan izinkan memang seperti itu, ya kan? Tuhan izinkan ada orang-orang kadang nggak menyukai kita, bahkan kita pun kadang nggak menyukai orang lain, betul tidak? Ya kan? Tuhan izinkan, sama seperti Saul, Daud ya. Tuhan izinkan Saul tidak menyukai Daud, tapi luar itu juga Daud Tuhan pakai luar biasa. Amin. Tuhan izinkan juga siapa? Yudas Iskariot tidak menyukai Tuhan Yesus. Jadi maksudnya apa? Jangan peduli dengan hal-hal seperti itu. Fokus sama Tuhan. Tuhan Yesus juga banyak tidak menyukai Tuhan Yesus sampai sekarang. Setuju? Banyak yang menghujat Tuhan Yesus. Banyak yang menolak Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus selalu apa? Mengasihi. Tuhan Yesus enggak fokus dengan hal seperti itu. Tujuannya harus sampai. Ya kan? Di muka bumi ini. Demikian juga kita. Ya kan? Kita butuh dipulihkan oleh Tuhan lewat siapa? Lewat orang lain. Gereja lokal adalah kelas untuk mempelajari bagaimana bergaul dengan baik dalam keluarga Tuhan. Gerejalah tempatnya, komunitaslah tempatnya. Sini sudah semua berkomsel, ada yang belum? Kalau belum saya sarankan ikut komsel komunitas. Karena di sana kita akan dilatih bagaimana kita bergaul dengan benar. Bagaimana kita dipulihkan, bagaimana kita dinasihati, ditegur. Jadi bukan orang-orang yang sembarangan yang menasihati kita. Bukan orang yang sembarangan menegur kita. Tapi orang-orang yang benar dalam Kristus Tuhan. Amin. Itu yang kita butuhkan. Kalau orang sembarangan menegur kita nanti bisa aja hal-hal yang sakit hati, ada kejadian kita yang enggak bisa kita kontrol oleh emosi kita. Tapi dalam komunitas diajari kita bagaimana menegur dan menasihati orang. Ya. Keluarga gereja akan menahan kita agar tidak tergelincir. Tidak satu pun dari kita kebal godaan. Setuju? Ya kan? Tentunya banyak yang korupsi kan? Ya kan? Handphone kita sekarang semua informasi ada. Yang baik, yang tidak baik, yang benar juga dari sini semua ya. Ya kan? Hal-hal yang pornografi juga banyak di sini. Godaan banyak. Tapi komunitas membantu kita, gereja membantu kita. Tidak sampai tergelincir. Ya? Kita lanjut ya. Pada situasi yang tepat, kita bisa berbuat dosa. Pada situasi yang tepat, kita bisa berbuat dosa. Ya. Tuhan mengetahui hal ini, jadi ia telah menugasi kita sebagai pribadi tanggung jawab untuk menjaga satu sama lain agar tetap di jalur yang benar. Ya kan? Kita butuh orang lain agar kita tidak jatuh dalam dosa. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang gak benar ya kita akan jatuh. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang benar dalam Tuhan, kita tak akan konsisten dalam Tuhan. Karena ada orang yang menasihati, menegur, mengarahkan, ada orang yang mengingatkan atas kehidupan kita. Itulah ya, makanya penting sekali namanya komunitas. Bahkan tuh firman Tuhan katakan, kamu tidak jatuh sampai tergeletak. Karena apa? Karena Tuhan minta kita bertanggung jawab atas saudara kita seiman untuk kita tolong dia, jangan sampai dia tergeletak. Itu fungsi kita. Makanya itu dibilang tadi bahwa kita semua punya peranan yang penting dalam pelayanan Tuhan. Tidak hanya Bapak Pendeta di sini yang harus terus mendoakan kita, menasihati kita. Atau para pemimpin di sini. Semua kita yang percaya sama Tuhan Yesus, yang tertanam dalam gereja lokal, semua punya peranan untuk menasihati, menegur orang-orang di sekitar kita. Oke? Kita lanjut ya. Saya 2 slide lagi, tapi waktu tinggal 7 menit. Gak apa-apa ya, semangat ya. Budaya masa kini yang individualis, mandiri ya, telah menciptakan banyak yatim piatu rohani yang melompat dari mana? Yang melompat dari satu gereja ke gereja lain tanpa identitas.
Ya kan? Sekarang kan bisa semua gereja online kan? Bisa YouTube ya. Nonton semua sekarang bisa. Ngapain harus tertanam gereja lokal, kan bisa ibadah online. Tidak seperti itu, nanti kita bahas ya. Tanggung jawab atau komitmen. Banyak yang percaya seseorang dapat menjadi seorang Kristen yang baik tanpa bergabung dengan sebuah gereja lokal. Itu salah. Kalau kita mau menjadi Kristen yang baik, tertanam dalam gereja lokal. Jangan pindah-pindah, jangan jalan-jalan gerejanya. Oh, di sana bagus kok banyak. Oh, di sana keren alat musiknya. Oh, di sana. Kalau kita hidup membanding-bandingkan seperti itu, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan baik dalam Tuhan. Peranan kita dalam tubuh Kristus tidak akan pernah bisa maksimal. Amin. Ini ya, kita lanjut. Berikutnya adalah otot rohani ya. Ini yang saya bilang tadi, otot rohani. 1 Timotius 4 ayat 7-8 terjemahan firman Allah yang hidup ya Bapak Ibu ya. Saya baca aja. Jangan membuang-buang waktu memperdebatkan hal-hal yang bodoh, tahayul dan dongeng-dongeng yang tidak ada artinya. Pergunakanlah waktu dan tenagamu untuk melatih diri supaya engkau tetap sehat secara rohani. Latihan-latihan jasmani itu baik, tetapi latihan rohani jauh lebih penting dan merupakan daya pendorong dalam segala yang kau lakukan. Jadi latihlah diri secara rohani dan jadilah orang Kristen yang lebih baik, karena hal itu tidak sia-sia. Ya kan? Hal itu tidak sia-sia, bermanfaat dalam hidupmu sekarang ini, tetapi juga dalam hidupmu yang akan datang. Saya ambil poin dari sini tentang bagaimana melatih otot-otot rohani kita. Latihan jasmani memang perlu, tapi untuk melatih otot rohani apa? Kita harus terlibat dalam pelayanan Tuhan, gereja lokal. Gereja lokal akan menolong kita mengembangkan otot-otot rohani kita. Ya kan? Kita bersyukur di gereja kita ini selalu ada seminar. Selalu datang para pembicara dari luar sana. Diundang para pemimpin kita di sini. Tujuannya apa Bapak Ibu? Melatih otot-otot rohani kita. Melatih apa? Kehidupan kita. Tidak ada tujuan yang lain. Kita tidak akan pernah bertumbuh dewasa hanya dengan menghadiri kebaktian dan menjadi penonton yang pasif. Tiap minggu datang, tidak akan pernah kita bisa tumbuh dewasa. Hanya partisipasi, ingat ini, hanya partisipasi dalam kehidupan penuh pada sebuah gereja lokal yang membangun otot rohani kita, karena di sana ada pelatihan istimewa yang Tuhan sediakan. Kalau mau otot rohaninya kuat, otot rohaninya sehat, terlibat dalam pelayanan dalam gereja lokal. Masuk dalam gereja lokal. Apa yang bisa kita lakukan, sekecil apapun, saya mau dong. Ya kan? Lagu apa ini katakan? Hidup ini. Apa ini? Sebentar ya, harus jadi berkat. Bagaimana kita jadi berkat? Terlibat dalam pelayanan gereja lokal. Oke ya. Berikutnya apa? Tubuh Kristus membutuhkan kita, persekutuan lokal kita adalah tempat yang Tuhan rancang bagi kita untuk menemukan, mengembangkan, dan menggunakan karunia-karunia kita. Dalam gereja lokal lah, semua karunia yang Tuhan kasih dalam diri kita, untuk kita bisa mengembangkannya. Di mana lagi? Mau terlibat dalam pelayanan gereja lokal? Biar otot-otot rohaninya strong, kuat? Mau? Amin? Amin? Ini tantangan loh. Ini akhir tahun. Ya kan? Yang terakhir ya. Ini yang terakhir, gereja adalah alat Tuhan di bumi. Ini slide saya yang terakhir. Menyediakan perlindungan dari pemimpin rohani. Tuhan memberi para gembala pemimpin tanggung jawab untuk menjaga, melindungi, mempertahankan, dan merawat keadaan rohani kawanannya atau setiap jemaatnya kita. Jadi para pemimpin kita di tempat ini, para gembala, mungkin para GKW, GKC, mereka orang-orang yang Tuhan tugaskan untuk memimpin kita dalam pengenalan akan Kristus. Untuk apa lagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, melindungi, mempertahankan, dan merawat. Kenapa kita perlu tertanam? Salah satu alasannya adalah poin ini.
Kita butuh payung otoritas dalam hidup kita. Saudara, kenapa di luar sana ada otoritas yang datang. Ada pemimpin yang mengayomi, ada pemimpin yang menasihati, ada pemimpin yang membackup. Ya kan? Satu kali teman waktu masih di Medan, dia ada masalah. Kita sudah bingung, gimana ya? Akhirnya kita lapor sama gembala kita waktu itu, saya masih mahasiswa. Puji Tuhan, dengan adanya pemimpin, kita dibantu, ditolong menyelesaikan masalah itu. Karena kita terbatas secara manusia. Itulah gunanya pemimpin untuk membantu kita, menolong kita, teman-teman. Oke ya, yang kedua, setan sangat menyukai orang-orang percaya atau orang Kristus kita ya, yang terpisah, tercabut dari tubuh Kristus. Setan suka yang ini, kita keluar dari tubuh Kristus. Karena apa? Sakit hati, kecewa, karena nggak cocok, karena nggak sesuai. Ya kan? Terisolir ya dari keluarga Tuhan dan tidak dipertanggungjawabkan oleh pemimpin rohani. Karena iblis tahu mereka tidak terlindungi dan tidak berdaya melawan taktiknya. Itulah kuasanya otoritas. Itulah besarnya pengaruh pemimpin. Kalau kita tidak dalam satu otoritas gereja lokal, setan bebas. Karena dia melihat, oh ini tidak ada yang menggembalakan, tidak ada yang mengayomi, tidak ada yang menasihati ini. Bebas saya, kata setan kan. Itulah gunanya kita tertanam dalam gereja lokal. Kita dapat menghabiskan waktu sepanjang hidup kita untuk mencari gereja yang sempurna. Tetapi apa? Kita tidak akan pernah menemukannya. Kita dipanggil untuk mengasihi orang berdosa sama seperti Tuhan Yesus lakukan. Tidak ada gereja yang sempurna, Bapak Ibu. Ya kan? Seberapa banyak gereja yang sudah kita kunjungi? Ini kurang bagus. Oh, kayaknya ini keren. Begitu di dalam, tersinggung, sakit hati. Saya keluar aja lah. Pendetanya nggak baik, gitu? Menegur saya kalau saya salah. Nggak seperti itu. Justru kita cari yang demikian. Orang yang menegur kita, menasihati kita kalau udah salah. Kita cari yang seperti itu. Karena kita butuh orang lain apa? Untuk kita hidup lebih baik di dalam Kristus Tuhan. Kita menjadi seorang Kristen dengan memberi diri kepada Kristus, tetapi kita menjadi seorang anggota gereja dengan memberi diri kepada sebuah kelompok orang percaya kepada Kristus. Artinya apa? Kita ketika memutuskan percaya sama Tuhan Yesus, ya kan? Itu memang tugas langkah pertama. Langkah kedua bahwa kita harus memutuskan tertanam dalam gereja lokal. Kalau mau bertumbuh, kalau mau berfungsi secara maksimal. Amin. Paham Bapak Ibu apa yang saya sampaikan di siang hari ini? Paham? Paham ya? Oleh sebab itu mari terlibat dalam gereja lokal. Yang belum berkomsel, ikut berkomsel. Yang belum tertanam dalam gereja lokal di tempat ini, berdoa, minta sama Tuhan. Ya kan? Apakah memang Tuhan taruh di sini atau di tempat lain? Tapi saya berharap jangan berpindah-pindah. Karena yang gak ada gereja yang sempurna. Amin. Amin, terima kasih, puji Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Jerry. Tes. Ya, berapa banyak yang pengen punya otot? Yang bapak, anak muda pengen berotot? Ya men? Ya dah? Ada yang pengen six pack, double pack? Ya. Ya. Saya percaya kita diberkati, amin. Tadi Pak Rudi bilang bahwa
sama seperti kita butuh gereja, butuh tubuh Kristus untuk kita mengembangkan otot rohani kita. Nah, demikian juga tubuh Kristus butuh saudara untuk terlibat. Karena kalau nggak ada anggota, nggak ada tubuh. Ya. Dan saya bersyukur saya bertumbuh pun dari komunitas. Ketika saya dengan istri kami bertobat waktu kuliah, saya masih ingat tahun 92 saya bertobat dan setelah itu saya terlibat dalam komunitas yang namanya waktu itu masih pemuritan, ya. Lalu di situ kami diajar, dibimbing dan akhirnya kami memutuskan. Saya memutuskan melayani karena saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik, nggak bisa yang lain-lain. Saya akhirnya mulai melayani itu dari tim doa. Istri saya kalau nggak salah waktu itu diakonia, ya. Dan akhirnya juga terlibat di choir. Dan disitulah kami belajar bagaimana tubuh Kristus itu bekerja. Di dalam pemuritan kalau sekarang kita namanya komsel atau kingdom community. Nah, lalu di dalam pelayanan. Saya percaya satu hal. Saudara, di dalam komunitas atau di dalam pelayanan seperti tadi, kita itu diajar banyak hal untuk bertumbuh. Kapan kita belajar rendah hati? Bisa di banyak tempat. Tapi yang menariknya adalah di dalam pelayanan. Saudara belajar merendahkan diri, itu enggak ada yang nyuruh saudara. Kenapa? Karena saudara dan saya melayani enggak ada yang maksa. Saudara harus belajar disiplin, saudara harus belajar komitmen, saudara harus belajar bayar harga, saudara harus belajar menundukkan diri sama pemimpin. Gak ada yang bayar saudara, gak ada yang paksa saudara. Amin. Nah, tahukah saudara, disitulah sebenarnya kita sedang mengembangkan six pack rohaninya kita. Saudara bisa kelihatan secara jasmani nggak punya six pack, tapi mungkin secara rohani saudara lagi punya six pack. Amin. Ya, caranya gimana? Terlibat di komunitas. Saudara nggak biasa berdoa, di komunitas saudara diajar berdoa. Saudara nggak biasa melayani, di komunitas saudara belajar melayani, mulai care sama orang lain. Saudara lakukan itu bukan karena apa? Bukan karena ada yang maksa atau ada yang janji sesuatu sama saudara. Saudara lakukan itu karena kerelaan hati saudara. Dan itu indah. Nah, berkali-kali saya bilang saudara bisa lakukan apa saja di tempat kerja karena saudara dibayar. Saudara belajar dengar pemimpin saudara karena saudara takut. Kalau saudara nggak dengar, saudara dipecat. Di pelayanan nggak begitu. Kalau saudara nggak suka, saudara bisa keluar. Tapi ketika saudara nggak suka, saudara belajar tetap untuk kalahkan ego saudara. Saya tetap bilang, Tuhan, aku tahu aku sakit waktu aku dengar teguran ini. Tapi aku mau belajar untuk rendah hati. Amin. Dan saya percaya dan itu yang kami alami. Kami bertumbuh dalam pelayanan. Kita melayani dengan orang yang berbeda dengan kita. Kita melayani dengan orang yang mungkin sama-sama gak dewasanya dengan kita. Dan disitulah kita bertumbuh sama-sama. Bangkit berdiri, saya undang teman-teman. Jadi saudara bisa tos kiri kanan kasih tahu. Siapa punya six pack rohani? Ya. Karena ada yang rela bayar bulanan di tempat gym supaya punya six pack, punya otot, ya. Apalagi kalau
Kalau dia lagi naksir seseorang, dia pengen kelihatan. Nah, tapi mari coba kita lihat. Karena gini, kekuatan rohani saudara yang menentukan saudara bisa melewati badai dalam kehidupan saudara. Saudara bisa six pack secara jasmani tapi ketemu masalah, langsung nyerah. Tapi kalau saudara punya six pack rohani, badai bisa datang, apa saja bisa datang. Tapi karena saudara kuat, ya saudara punya komunitas yang dukung saudara, saudara bisa melewatinya dengan indah. Amin. Mari kita sembah Tuhan, bersyukur untuk kebenaran yang kita terima. Mari kita hampiri Dia. Tuhan, Engkau baik. Engkau baik. Amin. Tuhan, Engkau layak. Terima kasih. Terima kasih. Saudara yang mau angkat tangan, silakan saudara angkat tangan. Bersyukur. Saudara yang mau menyanyi buat Tuhan, saudara bisa menyanyi buat Dia. Sebab tidak ada yang lebih indah di telinganya selain sebuah ucapan syukur, sebuah nyanyian yang keluar dari hati kita masing-masing. Bersyukur. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang setia. Dia selalu ada, bahkan di saat kita nggak bisa rasa. Dia selalu ada, karena Dia setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Abah. Buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Sebab ya Engkau Raja. layak. Kami haus dalam kuasa-Mu, dalam cinta-Mu yang besar. Haleluya. Senangkan Dia dengan nyanyian syukur-Mu. Senangkan Dia. Senangkan Dia. Amin. Kau layak dipuji. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. We love you. Amin Yesusku, glorify, Kami mengasihi-Mu. muliakan Raja, memuliakan Raja Terimalah yang nyanyian besar, cinta, memuliakan nyanyian syukur kami. Yesus. Terpuji namamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Sangat Engkau baik, Engkau dalam Yesus, Engkau Tuhan yang besar. betapa indah, Pujiku betapa sembah manis kasih-Nya buat setiap karena kita. besar kuasa-Mu. Jesus. Jesus. Jesus.
take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to Nyanyi lagu ini. Jesus, I'm in love Buat kami with you. jatuh cinta padamu. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Jesus, I need love with you. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Tanpa musik sama-sama katakan. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Mari angkat kedua tangan, arahkan hatimu buat Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita belajar semakin mengasihi Dia. Dengan segenap hati, kekuatan, jiwa, dan akal budi kita. Semakin kita mengasihi Dia, semakin kita dipenuhi oleh kasih-Nya. Semakin kita diisi oleh kekuatan-Nya. Semakin kita diubah dalam hadirat-Nya. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Engkau bukan hanya yang jatuh cinta pada Dia, tapi Dia terlebih dulu jatuh cinta padamu. Engkau dikasihi, engkau berharga, engkau penting di hati-Nya. Karena itu pulanglah. Kiranya turun atas setiap kita anugerah yang sempurna dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini bahkan sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya terima berkat sama-sama katakan amin. Jangan pulang dulu. Maaf, ada tambahan pengumuman. Hanya 5 menit. Ada informasi dari DM dan Youth, Dewasa Muda dan Youth, akan dilakukan Natal bersama antara Youth dan DM pada hari Jumat tanggal 16 Desember jam 7 malam. Ya, untuk konfirmasi kehadiran, saudara bisa menghubungi nomor yang ada di layar. Sayangnya tulisannya nggak kelihatan. Bisa dirubah nggak? Ya. Lalu yang berikut sambil dirubah, saya hanya mau informasikan telah dipanggil pulang ke rumah Bapak salah satu pemimpin senior kita di Biak, Pak Abraham Uni Pelaita, hari Sabtu kemarin, kurang lebih pukul 2:45. Beliau dipanggil Tuhan di Biak, ya. Beliau beberapa waktu ini beliau mengalami sakit dan akhirnya Tuhan Yesus baik, amin. Ya, beliau dipanggil dan kami percaya bahwa beliau sudah menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik. Nah, perlu saudara tahu, jemaat ini ada, Rock Timika ini ada juga karena beliau. Tentunya Tuhan pakai beliau untuk memulai ya inisiatif untuk merintis jemaat GBI Rock Timika di tahun mungkin 99. Saya masih ingat saya datang di sini tahun 99. Ada beberapa saudara di sini juga yang mengikuti dari awal, dari jemaat ini mulai. Dan kita bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan lewat beliau. Dan saudara bantu doa supaya semua rangkaian ibadah sampai nanti pemakaman hari Rabu. Jadi kami Selasa akan berangkat untuk mengikuti ibadah pemakaman di Biak. Ya. Dan kita percaya apa yang beliau sudah tabur kita akan lanjutkan. Ya. Amin. Semua mimpi, semua apa yang sudah beliau mulai, kita akan terus lanjutkan. Ya. Jadi itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Nah, ini sekarang udah tampil nomor teleponnya, saudara bisa hubungi. Ya. Yang punya anak-anak muda, saudara yang mungkin ya youth itu kelas 6 ya, kelas 6 SD ke atas mungkin sampai SMA, dewasa muda mungkin yang anak-anaknya kuliah sampai yang kerja. Termasuk yang berjiwa muda juga bisa hadir. Seperti saya. Ya. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu bagi yang akan berlibur dengan keluarga, keluar Timika. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.